kepada kita, walaupun tanpa harus bertemu di satu tempat yang sama, namun kita bisa bertatap muka dengan tempat yang berbeda, dengan daerah yang berbeda, tapi kita bisa bertatap muka secara langsung. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita senantiasa syukuri. Yang kedua, kita juga bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri matsara ini, masa ta'aruf siswa madrasah Pondok Pesantren Yasrib Sopeng. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada hari ini sedianya pendidikan karakter itu besok dijadwalkan, namun dipercepat hari ini karena ada sesuatu hal. Insyaallah hari ini judul kita anak-anakku sekalian yaitu pendidikan karakter. Inilah tujuan utama daripada pendidikan dari A sampai Z, dari seluruh mata pelajaran yang ada. Tujuannya adalah karakter, ya. Tujuannya adalah karakter. Bahasa agamanya adalah akhlak, ya. Bahasa kerennya karakter, budi pekerti, ya. Karena kenapa ini menjadi tujuan utama? Kita melihat dari dalilnya dari Rasulullah SAW, ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus, kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus di permukaan bumi ini liutammima, ya, untuk menyempurnakan, ya, liutammima makarimal akhlaq, menyempurnakan akhlak mulia. Jadi tujuan daripada pendidikan, ya, tujuan daripada Rasulullah diutus di permukaan bumi ini adalah untuk perbaikan akhlak manusia. Karena apabila manusia tidak memiliki akhlak, ya, maka sama halnya manusia itu seperti binatang, ya, sama halnya manusia itu seperti binatang. Untuk membedakan antara manusia dengan binatang terletak pada akhlak. Buat apa ilmu tinggi kalau akhlak tidak ada? Buat apa harta banyak kalau akhlak tidak ada? Nah, disinilah perannya di pesantren, ya. Di pesantren itu yang diutamakan adalah anak-anakku sekalian adalah akhlak, ya. Sekarang banyak orang yang berilmu. Orang berilmu belum tentu dia memiliki akhlak mulia, ya. Makanya di pesantren yang diutamakan adalah akhlak, ya. Seandainya kita ingin memilih, ya, mana yang dahulukan, ilmu atau akhlak? Yang didahulukan adalah akhlak, ya. Akhlak segala-galanya, ya, baru ilmu, ya. Nah, ini. Jadi di pesantren itu yang didahulukan adalah akhlak. Seorang ilmuwan, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, kalau tidak ada akhlaknya, nilainya adalah nol, ya. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita berakhlak? Ya, banyak ini akhlak. Ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada Allah, ya. Contoh kecil saya berikan contoh, ya. Secara fikih, hukum fikih, auratnya laki-laki mulai dari pusar, ya, posina sampai dengan lutut. Apabila ada seseorang yang sholat hanya menutup pusarnya sampai lututnya, tidak memakai baju, hanya pakai sarung tapi tertutup auratnya yaitu dari pusar sampai lutut, secara hukum fikih sah, ya.
secara hukum fikih sah, ya. Tetapi sekali lagi, agama kita tidak hanya berbicara tentang hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, hukumnya sah. Tetapi agama kita juga berbicara tentang etika moral. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tergantung, ya. Nah, kalau kita hanya sekedar, kalau memang kita yang penting saya tutup aurat saya meskipun saya tidak pakai baju, terserah. Ya, jadi nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, ini anak-anakku perlu ketahui begitu tingginya yang namanya akhlak, ya. Sama halnya bagaimana cara kita bertutur kata dengan orang yang lebih orang yang lebih tua dengan kita, bagaimana cara bertutur kata orang yang sebaya dengan kita, itu ada semua aturan di dalam agama kita, ya. Sama halnya nanti anak-anakku sekalian saya sampaikan dalam kesempatan ini, insya Allah nanti kalian, ya, semuanya anak-anakku mulai tanggal 16 itu kalian sudah pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring atau dalam jaringan atau belajar secara online. Nah, di sini anak-anakku perlu perhatikan cara kita berbahasa di media sosial, ya. Nah, jangan asal berbahasa seperti halnya dengan sesama teman kita, ya. Misalnya, ya, kalau sesama teman kita, hai bro, sudahkah tugasmu? Ya, nah itu tidak boleh lagi bahasa-bahasa seperti itu. Apabila ada guru kita di dalam grup itu, maka ya, usahakan bahasa yang pertama kita ucapkan adalah, ya, di samping assalamualaikum, tabe, ya, itu tabe bahasa Bugis, ya. Kalau kita ingin bahasa Indonesia kan maaf, mohon maaf, bagaimana caranya ini Pak, ya, ini tugas, mohon maaf Pak, saya mau bertanya bagaimana caranya ini soal nomor 2 misalnya. Nah, seperti itu, jangan langsung bilang bagaimana Pak caranya ini nomor 2, nah, tanpa ada pendahuluan seperti minta maaf dulu. Nah, inilah karakter-karakter, karena di tulisan itu akan menggambarkan karakter kita, ya. Nah, jadi karakter itu sebenarnya sudah nampak di luar kita. Bagaimana cara kita bertutur, bagaimana cara kita menulis, itu sudah nampak semua karakter di sana. Bagaimana kita berpakaian, ya. Nah, itu semua menampakkan akhlak, karena akhlak itu berbicara tentang hati, berbicara tentang di dalam, ya. Nah, karakter akan nampak oleh mata apa yang kita lakukan, ya. Meskipun karakter itu tidak bisa nampak secara hakikat, tetapi karakter akan nampak, akan keluar di tingkat. Nah, karena anakku, karakter harus dibiasakan, karakter yang baik harus dibiasakan, ya. Ketika kita bermedia sosial, apakah lewat WA, lewat Facebook dan lain sebagainya, nah, usahakan, apalagi kalau di dalam kita bermedia sosial dengan guru kita, orang yang lebih tua dari kita, dan bukanlah kata-kata mohon maaf atau maaf, ya. Nah, itu salah satu akhlak, ya, salah satu akhlak kepada yang lebih tua dari kita. Nah, akhlak kepada Allah, demikian akhlak kepada orang tua lagi. Nah, jadi tujuan kalian disekolahkan di pesantren, ya, adalah bagaimana melatih, membina akhlak kalian, bagaimana melatih, membina karakter kalian, ya. Ingat, ya, sekolah di pesantren anak-anak sekalian tentu banyak tantangannya nantinya, ya, banyak tantangannya, ya. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah masuk, kita berdoa saja semoga, ya, keadaan pandemi sekarang ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung di pondok pesantren. Ya, ingat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak tantangannya, ya, banyak tantangannya. Ingat, bercita-citalah untuk menjadi tentara Allah, ya.
bercita-citalah menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ingin jadi tentara harus lulus tes dulu, banyak ujiannya. Kalau ingin tentara misalnya tentara yang nampak sekarang yang pakai loreng, itu banyak tantangannya. Di tes dulu, ya, diuji coba dulu bagaimana kekuatannya, latihan sedemikian rupa, lalu baru bisa lolos menjadi tentara. Demikian juga Allah kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai tentara Allah, ya, kalau ditanya, maukah Anda jadi tentara Allah? Kalau ada orang mengatakan saya tidak mau, berarti dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita inginkan agar kita diangkat oleh Allah menjadi tentaranya Allah, ya, menjadi prajuritnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi tentara Allah, banyak tantangannya, banyak rintangannya. Ya, pertama nanti anak-anakku sekalian, yang paling pertama tantangannya adalah, ya, keridhaan kita, kerelaan kita untuk bisa berpisah dengan orang tua. Nah, ini yang pertama, ya. Ingat anak-anakku, ya, perpisahan kita sama orang tua kita karena agama Allah, hakikatnya adalah perjumpaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, ya, ini perlu digarisbawahi. Perpisahan kita di dunia ini dengan orang tua kita karena agama Allah adalah perjumpaan hakikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, ya, perjumpaan kita di dunia bukan karena agama, ya, tapi karena dunia, ya. Dorongan dunia. Misalnya, saya tidak mau sekolah di pesantren deh, saya mau sekolah di SMP, di mana saja supaya saya, ini contoh ya. Intinya dimanapun kita sekolah yang penting nawaitu, ya, yang penting niat kita. Contoh, saya tidak mau sekolah di pesantren, saya maunya di sekolah lain, ya, yang bisa saya serupa dengan orang tua saya. Dan saya ya tidak mau saya mau cita-cita saya ingin jadi ini, ya. Kalau di sekolah di pesantren tidak bisa jadi dokter, saya bilang, ya. Nah, motivasinya adalah dunia, maka perjumpaanmu di dunia ini karena motivasi dunia merupakan hakikatnya perpisahan di akhir. Nah, ini perlu dicatat anak-anakku sekalian, ya. Biarlah kita berpisah untuk sementara ini, ya. Kita berpisah sama orang tua itu sifatnya sementara, ya. Yang orang Sopeng hanya berpisah 2 minggu dalam sebulan, ya. Kita hanya berpisah 2 minggu dalam sebulan. Kalau yang dari jauh, ya mungkin 6 bulan. Yang dari Sumatera, yang dari Papua, karena santri-santri kita mungkin yang ada hadir sekarang melalui dengan virtual ini, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, ada yang dari Kendari, ada yang dari Bone, dari Pinrang. Nah, mungkin nantinya perjumpaan sama orang tua itu hanya 1 kali 6 bulan setiap libur semester, ya, sementara, ya. Biarlah walaupun sekiranya kita berpisah di dunia ini untuk selamanya, tapi kita berjumpa dengan keluarga kita selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada masalah, ya. Nah, kalau kita memilih, di mana Anda pilih? Berjumpa di dunia selama hidup di dunia, tetapi Anda berpisah di akhirat, ataukah berpisah di dunia untuk sementara tapi berjumpa di akhirat? Barangkali orang memiliki, ya, akal sehat tentu memilih jawaban B, adalah saya rela berpisah di dunia, yang penting saya bisa ketemu di akhirat, ya. Tapi, ya, nah, ini anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian itu sudah menjadi santri pondok pesantren Yastrib Sopeng. Sekarang kalian adalah merupakan tercatat sebagai calon tentara Allah. Nah, belum tentara Allah, calon tentara Allah. Nah, calon tentara Allah, tentu kalian ingin lulus menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala, maka tantangan dan rintangannya nanti ketika anak-anakku sekalian sekolah di pesantren, jangan biarkan dirimu melangkah walaupun selangkah ke belakang, ya. Tapi teruslah melangkah ke depan
meskipun langkahmu seperti langkahnya seekor semut, tapi pasti dan apa? Pasti dan tujuannya jelas, ya. Tujuannya jelas. Jangan biarkan Anda melangkah selangkah pun ke belakang karena menyerah untuk menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan saya, ya, pesan saya kepada anak-anak sekalian, ya. Demikian juga mungkin ada yang ditemani oleh orang tuanya. Wahai kalian orang tua, ya, perpisahanmu kalian sama anak kita adalah perjumpaan hakikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ingat anak-anakku, nantinya mungkin di antara kalian ada yang ingin menghafal Al-Qur'an. Ya, ada yang ingin menghafal Al-Qur'an, saya jempol 100 jempol, ya. Yang ingin menghafal nanti, ya silakan, ya. Ingat, kalau kita menghafal itu, tentunya anak-anakku ingin bercita-cita tertingginya anak-anakku sekalian ingin memasukkan orang tua ke surga. Ya, itu cita-cita yang paling tinggi. Ya, apa cita-citamu? Ingin saya umrahkan, ingin hajikan orang tua saya. Apa cita-citamu? Saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Nah, apa cita-citamu? Cita-cita yang tertinggi adalah memasukkan orang tua di surga. Caranya bagaimana? Ya, jadilah anak yang berbakti. Ya, kalau mau, ya, ada ini jalan pintas masuk surga. Jalan pintas masuk surga, maksudnya. Ya, kalau antum menjadi seorang hafiz, menjadi seorang penghafal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak, ya, untuk memasukkan ke dalam surga 10 orang. Ya. Nah, ini spesial untuk orang penghafal ini, ya. Ya. Jadi kalau kita selalu ada 10 isi rumah, minimal satu orang penghafal, nah, satu rumah itu akan insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, orang yang satu penghafal ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa yang ingin dikasih ikut masuk surga. Tentu anak-anakku sekalian, kalau disuruh memilih siapa yang kau ingin ikutkan ke dalam surga di antara 10 orang ini, disuruh memilih 10 orang, tentu kalian yang nomor 1 adalah ibu dan bapak. Baru yang lain, yang kedua, oh kakak saya juga, oh adik saya juga ikut, guru saya juga ikut, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau antum ingin, kalian semua ingin membahagiakan orang tuamu, ya, yang ada bakatnya menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, ya. Dan juga saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, utamanya yang di tingkatan madrasah sanawiyah atau MTS, ya, sederajat dengan SMP. Nanti pembelajaran kita itu pada tanggal 16, ya, kita belajar itu mulai pukul 8 sampai pukul 11.35, ya. Nah, sebentar saja, ya. Pelajaran perharinya itu 2 sampai 3 mata pelajaran. Jadi 5 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak wajib mengaji, ya, mengaji dulu 5 menit. Setiap pergantian pelajaran wajib mengaji dulu 5 menit. Ya, anak-anakku yang kelas 7 yang mulai baru ini itu menghafal surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ya, gampang. Ini mungkin banyak di antara kalian yang sudah hafal, ya. Ya, jadi hafalkan itu. Misalnya minggu pertama membaca surah Ad-Duha. Ad-Duha saja dulu terus, ya, sampai 1 minggu. Minggu kedua hafal lagi Alam Nashrah, ya. Alam Nashrah itu terus diulang selama 1 minggu. Insya Allah hafal. Tanpa dengan disengaja untuk menghafalnya, Anda akan hafal, ya. Nah, jadi supaya program kita ini jadi maksimalkan mengaji kalian, ya. Nah, jangan pernah kalian alfa dalam sehari itu tanpa mengaji. Harus dalam sehari itu harus mengaji, ya. Karena di madrasah sanawiyah itu ada target, ya, ada target yang ingin kita capai khususnya di tahfizul Quran, ya.
dalam setahun itu target kita sebenarnya ringan sekali, hanya 1 juz, ya 1 juz. Jadi dalam 1 semester setengah juz, dalam 2 semester 1 juz. Jadi kelas 1 ya wajib hafal juz 30. Naik kelas 2 juz 1, naik kelas 3 juz 2. Nah, itu berlaku umum. Beda lagi nanti yang masuk di program tahfizul Quran, ya. Yang masuk di lembaga tahfizul Quran ada apa namanya? Target tersendiri, ya. Ada target tersendiri. Nah, targetnya mungkin dalam 1 bulan setengah juz sampai 1 juz, ya. Nah, itu targetnya. Tapi secara umum anak-anakku sekalian, ya, menghafal Al-Quran itu dalam 1 tahun 1 juz, ya. Dalam 1 tahun 1 juz atau 1 semester setengah juz. Nah, inilah tahfizul Quran ini anak-anak perlu ketahui. Tahfizul Quran masuk di pembelajaran formal, masuk di mulok, ya. Masuk di mulok, ya. Mulok 2, ya. Jadi anak-anakku mulai sekarang supaya kalian nanti tidak terlalu kewalahan nanti ketika masuk di pesantren, ketika sudah normal kembali, anak-anakku mulai sekarang menghafal nih, karena di rumah ya tidak terlalu banyak kegiatan, ya. Nanti kalau sudah di pesantren itu banyak kegiatan, ya. Banyak kegiatan, ada pelajaran yang minat bahasa Inggris, ada nanti ya ada tersendiri les bahasa Inggris setiap sore dan malam, dan juga ada karantina bahasa, ya. Yang minat mata pelajaran IPA ada nanti tersendiri, yang minat pelajaran matematika ada juga, ya. Yang minat bahasa Arab ada juga nanti, ya. Nah, itulah program-program unggulan kita nantinya. Anak-anakku usahakan keluar dari pondok pesantren Yasrib ini hebat bahasa Arab, hebat juga bahasa Inggris. Di samping hebat bahasa Inggris, bahasa Arab, hebat juga matematika, hebat juga IPA. Anak-anakku, ya, jadi menjadi muslim itu jangan hanya sekedar tahu agama, tapi ya keluar dari pesantren, ya, paham agama, tahu ilmu, ya. Jangan mau kalah dengan yang lain, ya. Nah, karena di pesantren ini seluruh yang dipelajari oleh sekolah umum, di pesantren dipelajari 100%. Tapi tidak semua yang dipelajari di pesantren dipelajari di sekolah di luar pesantren. Nah, inilah keunggulan kita, ya. Keunggulan kita yang beda dengan yang lain. Insya Allah bekal kalian sekolah di pesantren tidak ada ruginya, ya. Tidak ada ruginya, kalian dapat dunianya, dapat akhiratnya, dapat pendidikan umum, dapat juga pendidikan agama. Karena menurut Andre Gurutta Syekh Nursi, antara pendidikan agama dan pendidikan umum tidak boleh dipisahkan, ya, harus berjalan beriringan, ya. Makanya di pesantren ini dipelajari semua, seluruh pelajaran umum dipelajari semua, seluruh pelajaran agama dipelajari semua. Kenapa? Untuk menyikap yang namanya ma'rifatullah, untuk paham kepada Allah, harus paham ilmu agama dan harus paham ilmu umum. Ketika kalian semua memahami ilmu agama dan ilmu sains, Anda akan mengetahui bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Karena pada hakikatnya seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini mengantarkan kita kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada qul huwallahu ahad, ya. Esa, ya. Menurut penjelasan Quraisy Shihab dalam ilmu tafsirnya, Allah itu Esa, bukan satu. Kalau satu berarti dia terdiri dari beberapa unsur. Allah ini tidak ada unsurnya.
ya. Kalau satu ada dua, ya. Jadi Allah itu esa, ya. Allah itu tunggal, ya. Tunggal itu tidak ada duanya, ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa?